محمد المصطفى الصادق المصدق sambil doa, ya Allah berkah Nabi Muhammad, angkat semua bala, angkat semua bala, hilangkan kemiskinan, kesulitan, kesumpahan dari negeri kami. Kurang kuat suara ibu yang kuat bu, doa. Ya Allah angkat bala dari negeri kami ya Allah. Lipcik satu-satu. Ya Rab, nggak ada tendangannya, nggak ada tendangannya, nggak ada tendangannya.
suaranya ada itu. Yang semangat malam ini juga ya bacanya. Isbalana ya habibana.
ولا إله إلا الله 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 يا الله يا الله babi keraja wakabtu raja wakabtu bidulli ya walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha masuk bahasa masuk tarik mulutnya, tarik dulu pas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha بعيد المدد والبدوي والبدوي برسول الله والبدوي وليد الانتفاضي على سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Biar dibetulin dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad wa akhirin, bukan wa asgilin boleh, wa akhirin juga boleh. Zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
irhamna bil Quran. Allahumma balas para hadirin. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu virus corona datang karena di masjid-masjid sudah tidak dibacakan dua qasidah ini. Makanya virusnya datang. Allahumma arhamna, Allahumma nanya pandangin dong. Waj'al imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang kompak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil bil zalimin wakhrijna min zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad akhiril zalimin bizalimin wa akhrijna min zalimin wa sahbihi ajma'in. Itu dibaca di masjidnya sama li khamsatun udfi bihim nar udfi bihim harra waba'il hatima al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun. Baca baik. Jawabnya lu kan apa? Sallallahu ala Muhammad. Li khamsatun utbi. Gapal? Hah? Oh gak apa. Sebenarnya itu apa awal qasidahnya apa kalau mau tahu? Apa awal qasidahnya? Ya Rabbana ka safa
Muhammadin. Ditanya sama orang ilmu nahu, biha itu siapa? Tanya dong, biha itu kepada siapa tawasulnya? Tanya ibu-ibu di sana, jangan diam aja. Bib, biha itu siapa? Minta tolong wabah harra naralazah. Itu har, api yang dinyalakan orang-orang Yahudi untuk sengaja meracuni umat Islam. Minta perlindungan dengan siapa? 10 nama cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Minta Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain dan seluruh zuriat-zuriatnya sampai 10. Minta kepada Allah atas nama 10 orang ini diangkat harra naril ladha, diangkat wabah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya qasidah itu sebenarnya doa semua, sekaligus hizib, sekaligus hizib benteng untuk negeri ini. Itu namanya qasidah. Tapi dasar kita kurang. Sama dengan disuruh baca lam yatalim qatutal mud abadan. Nabi nggak pernah mimpi jima, mimpi sama artis belum pernah. Nabi Muhammad kalau ditemploki laler belum pernah ditemploki laler. Nabi Muhammad melihat depan sama dengan belakang. Kalau kamu baca ini kamu dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membutuhkan amal banyak, muji ini dihormati oleh Allah. Memuji di tempat Anda Nabi Muhammad, kampung Anda dipuji oleh Allah. Entah di dalamnya ada orang mabok, orang main judi, orang ahlul zina, karena sering muji Nabi Muhammad, dipuji di langit oleh Allah Subhanahu. Sehingga berkah pujian kita turunlah taufik, turunlah rahmat. Makanya jangan segan-segan baca qasidah. Dan ada pihak-pihak yang ingin solawat habis maghrib atau sebelum maghrib itu hilang dari masjid-masjid. Kalau bisa jangan sholawatnya hilang, merekanya hilangin dari muka bumi. Betul apa betul? Sholawat itu udah ratusan tahun dibaca, kita baru datang kemarin. Umur kita berapa? Saya nih 29 tahun. Tuh, lo kalau nggak percaya ya Bu ya, hanya tuh Ibu yang ngerasain. Ya tanya aja kalau nggak percaya, mau ngerasain deh. Ya makanya kalau umur kan kudu dirasain, betul. Jangan lihat yang muda gini terus lebih kuat dia dari Habib, jangan. Belum tentu. Jamunya kalah ini, belum tentu. Kalah ilnya yang kalah, il kalah ya, ilnya kalah il kalah ilnya ya. Jadi mereka saja yang hilang dari muka bumi. Nah ini sementara kita sudah mendengar beberapa puluh tahun ke belakang ini, 10 tahun sudah dia lagi nyala di masjid. Bahkan masjid rumah saya tuh kampungnya pemain hadroh, habis azan itu Allahumma rabbah hadida wa ditamma wa sholatul qa'imati imamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Masjid isinya orang ahlus sunnah wal jamaah. Saya bilang ahlus sunnah wal jamaah kasus. Habis subuh, adzan, tidak ada puji-pujian, langsung sholat, langsung qomat. Seakan-akan kalau dia sudah takbir itu seakan-akan Tuhan sahabatnya dia. Innalillahi wa inna. Sudah Habib bilang, yang sering ke masjid temannya setan. Masih gak percaya? Yang sering ke masjid temannya setan. Bukan Haji Samsul, ini kan ketua masjid Bandar Jaya. Yang sering ke masjid temannya setan. Kalau sering ke majlis taklim temannya Nabi besar Muhammad. Ke majlis taklim dulu baru masuk Kalau belum tahu ilmunya jangan injak-injak masjid. Kenapa? Kamu najis masuk masjid, najis injak dasar najis. Cebok nggak bisa, kencing nggak bisa, wudhu nggak bisa, takbir dalam masjid. Apa setan bukan?
Setan atau bukan? Setan lah. Setan jadi imam. Bukan di sini, kalau di sini mah Kiai Bahrudin tanganannya sama Kiai Haris, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah satu, salah sendiri. Depan rumah Habib nih sudah disuratin sama saya, sudah disuratin, sudah dikasih tahu, sudah masih aja juga. Kenapa? Kamu tahu dosanya di masjid? Tanya Kiai Bahrudin. Orang setiap keluar dari masjid itu sombong. Langsung, wih, kamu nggak sholat berjamaah, saya sholat berjamaah. Betul. Baca aja hikam kalau nggak percaya. Yang sombong tuh alus sholat, bukan orang yang tarikus sholat. Yang tukang sholat tuh orang sombong. Kenapa? Karena merasa sholatnya diterima, ngatain orang. Padahal di rumahnya bini nggak sholat, anak nggak sholat, cucu main ju. Halo, yang jujur sampai sama hati sendiri, baru dikirim sama Allah binatang kecil namanya corona, udah nggak bisa tidur. Binatang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana nanti kalau kalian betul-betul sudah tidak lagi menjunjung tinggi agamanya Nabi Muhammad? Binatang ngetok rumah, hayya ala sholah. Binatang, kambing datang ke rumah, tok tok tok, Mas Suparno, hayya ala sholah. Mas Suparno meninggal dunia karena kambingnya ngomong. Capek sudah, dai lalu capek, akhirnya ngetok rumah sampean. Kalau jengking nasihati, ya Allah lesok sholat. Nah ini Isra Mi'raj kan? Ini Isra Mi'raj kan? Iya. Jangan ditelan mentah-mentah omongan Nabi, disimak baik-baik, betul apa enggak? Betul apa enggak di masjid tempatnya setan, betul enggak? Betul. Sampai kalau ke masjid itu hutang yang sudah 10 tahun diingetin sama setan. Emang sampai kira setan di mana ngetemnya? Tuh depan pintu masjid setan. Kalau orang nggak bisa ilmu fikih, insya Allah gak digodain setan, karena cukup sholatnya menjadi azabnya nanti di yaumil kiamah. Gimana? Lah orang nggak bisa cepok, belum kena kencing, sholat ke masjid. Gimana ceritanya? Abdul mana taklim sama sholat berjamaah? No, sudah tahu, baru tahu. Kalau kalian betul-betul taklim, menuntut ilmu, Allah akan bukakan lafatahna alaihim barakatin minas sama. Diberkahi oleh Allah, sawahmu 1000 meter seakan-akan 1 hektar. Amin. Uangmu 100.000 cukup untuk kau beri makan anak-anakmu, bahkan cukup untuk kreditan 1 bulan. Amin. Tapi kalau kau tidak menuntut ilmu, sekalipun rumahmu diisi dengan berlian, tidak akan pernah kau cukup-cukupnya. Kenapa? Karena yang makan bukan kamu saja, iblis ikut mah, setan ikut mah. Jadi temanmu iblis sama saya tahu sendiri. Bu, saya ngomong begini karena sayang. Bulannya bulan sholat, di mana-mana saya sampaikan. Yang paling berat itu sholat sama ilmunya. Yang lain gak berat. Gak ada tuntutan umatnya Nabi Muhammad bahsul masail, kagak ada. Umatnya Nabi Muhammad setelah belajar tentang sholat, baru dia ningkat belajar tentang zakat. Coba kita teliti. Pertama panggilannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan apa? Bayi baru lahir, asyhadu an la ilaha illallah. Rukun apa? Rukun iman, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya usisan Islam itu la ma'budu illallah, tidak akan menyembah kepada Allah. Berarti pertama ilmunya untuk menyembah kepada Allah yaitu ma'rifatun billah, mengenal Allah Subhanahu. Anda mau takbiratul ihram tapi tidak kenal dengan Allah, sama juga bodong. Sama apa? Sama juga bodong. Yang Anda ingat buka bos, yang Anda ingat buka tagihan utang, yang Anda ingat buka camat sama lurah. Bahkan nomor pemilihan umum sudah ada di depan masjid, sama foto-fotonya sudah ada. Ini yang pertama. Yang kedua panggilannya asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah, kamu harus kenal dulu sama Nabi Muhammad. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Bisan. Lahir di Makkah, hijrah ke Madinah, kemudian dia punya kerajaan di Sam, Syria. Nah sekarang siapa istri-istrinya Nabi Muhammad? Halo, yang belah sana. Siapa istrinya Rasulullah? Juminten, Tukiam, Mbak Jumiati, Bapak Fitnan, apa Eki Sujana? Nggak tahu, mampir di neraka. Nggak tahu, mampir di nerakanya Allah. Nggak percaya, mati dulu, nanti temuin Nabi Umar gentayangin. Apa yang ditanyakan malaikat dalam kubur? Ata'rifu bi Muhammadah? Apa kamu kenal dengan Muhammad? Nggak tahu. Saya jemaah masjid diketok sama malaikat. Nggak tahu. Prak, diketok palanya. Mendem lagi 7 lapis congkel pakai kukunya. Atadri bi Muhammadin? Prak, digebuk boceng lagi. Aduh pak, ucup pak. Terus apa kowe mau sholat gak kenal Nabi Muhammad gitu? Mau ibadah gak kenal Nabi Muhammad? Ngotak. Ngotak namanya ibadah, ngotak. Makanya tidak akan menyempurnakan ibadah. Mana as-shalah? Namanya yang namanya sholat itu dapat tanha anil fahsai wal munkar. Mana katanya sholat bisa menjauhkan daripada perbuatan paksa dan munkar. Orang yang sholat setiap hari fitnah orang yang sholat setiap hari main kunci-kuncian di masjid, imam yang satu dengan imam yang lain, pengurus yang satu dengan pengurus yang lain, saling caci, saling celak, saling mencela, saling menghujat, saling menghina. Ibu-ibu pagi sudah ke majelis taklim, malam ngomongin orang. Betul gak? Adik-adik malam ini mengaji, besok pagi sudah ngeliat TV, ngeliat paha penanda dangdut. Kalau kita ngantongi sertifikat takut dengan Allah, kita tutup mata kita sebelah kanan, sisakan sebelah kiri. Biarkan yang kiri bermaksiat, yang kanan jangan. Baru panggilannya hayya alas. Apa jawabannya? Hayya alas salah. Makanya biar tahu orang-orang takmir masjid, panggilannya tuh la haula wala quwata illa. Orang yang tidak sanggup ke masjid itu tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Makanya orang-orang yang tidak pernah ke masjid, mereka lah orang-orang munafik. Sisa-sisa orang fasik yang tidak mau datang ke masjid. Nah lu rasain bingung tadi masjid tempatnya sisa-sisa orang fasik, orang munafik tidak pernah nginjak masjid. Yang belum pernah ke masjid berarti orang soleh semua. Alhamdulillah. Kalau anda lihat orang masjid lagi sholat, ada orang lewat, langsung tunjuk fasik. Berani? Kenapa takut? Katakan kamu orang fasik, kamu orang munafik. Orang munafik, Tuhan memanggil saja kau tidak datang, apalagi bupati. Tuhan manggil tidak datang, apalagi bupati. Makanya gobloklah pemerintahan yang mau memakai orang-orang yang tidak sholat jamaah. Tuhannya aja manggil dia tidak taat, apalagi cuman bupati besok digoreng habis-habisan lurah sama camatnya. Maaf Pak Lurah ya, makanya cari yang sholat berjamaah. Ya cari pada sholat berjamaah. Kalau nggak sholat pecat aja. Sedikit-sedikit orang yang sholat di masjid itu sudah kenalan sama setan. Yang belum sholat di masjid berarti belum temannya saya. Sekarang mending mana jadi teman setan atau jadi orang fasik? Kalau saya teman setan juga, fasik juga. Fasik tahu paginya ibadah, malamnya
maksiat. Kalau orang munafik itu distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Anda tidak sanggup melangkahkan kaki ke masjid, berarti Anda meninggal munafikin. Distempel oleh Allah, terutama subuh dan isya. Terutama subuh dan isya. Kalau yang cewek nggak wajib ya. Ibu cukup mandiin ayah saja di rumah sudah berbakti kepada kedua orang tua. Tuh, dia sendiri yang kotor otaknya ya. Siapa bilang ibu-ibu nggak boleh ke masjid, Bu? Ibu juga wajib ke masjid. Jangan mau dibohongin kiai-kiai. Jumatan juga ibu sunnah, tapi harus berangkat. Ada nggak yang Jumatan perempuan di sini? Karena nggak diajari cara Jumatan perempuan, betul? Pergi Jumat, jangan mau kalah sama laki-laki, walaupun sunnah. Pergi Jumat, di rumah siapkan makanan. Sudah siap sama makanan sama yang men. Yang men tahu? Ya, yang men pasti ada di rumah itu. Yang menstruasi pasti ada. Setiap minggu kalau punya anak 3 ada yang men. Ente men nggak? Yang betul. Subuh sholat. Kalau nggak sholat, Habib anjurkan beli softtek. Besok kalau anak ibu laki-laki tidak sholat, belikan softtek, taruh tempat tidurnya. Nah, nanti pas bangun jangan sampai banjir, pakai ya. 2 kali nggak sholat subuh, beliin anting tindik di sini, masya Allah. Nah, ayo ibu antarkan yuk, disunat, dihabisin. Karena orang laki-laki nggak sholat, saya sendiri malu ngakuin sampean laki-laki. Pun ada yang bangga tuh kalau azan maghrib, masih di jalanan. Pakai softteknya. Pak, maaf yang preman, maaf ya, walaupun tato Anda sampai sini ujungnya, kalau nggak sholat pakai softtek. Pakai softtek, kalau nggak check in sama Elisa. Lu walaupun tato lu besar, anting lu sebroyok, kalau nggak sholat isya tapi KTP Islam, pakai pempes. Pakai pempes. Kalau nggak sanggup beli, gue beliin. Kalau malu tembus, awas di double sama celana lepis. Tinggal gondrongin rambut, ganti nama. Tadinya Zoro ganti nama jadi Zahro. Ya, jadi lu cita lu gibah lu ini. Ya Bu ya, makanya takmir masjid juga perlu mengadakan revisi. Imamnya jangan yang tua. Sebab sabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang ibadat di jalan Allah, bukan kakek-kakek. Halo? Sabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh ibadat kepada Allah di dalam masjid, bukan kakek. Tidur, jangan keluyuran di rumah, tunggu Isra. Kakek tunggu depan pintu, siapa tahu subuh datang. Kalau nggak datang subuh, insya Allah dohor. Kalau nggak dohor asar. Sebab Israel turun 70 kali. Setiap hari 70 kali ngeliatin wajahnya Haji Samsul. Lagi jual mobil, lagi dagang, lagi apa, diparanin terus. Cuma dia nggak ngeliat. Tukang sound system tuh 80 kali. Kalau kakek-kakek mah udah nggak perlu lagi diparanin sama Israel cukup sekali ngeliat. Ini udah kemudian udah agak bau apa? Bau tanah. Di masjid lagi udah di masjid dihiasi kakek-kakek. Saya mah dari kecil tuh protes. Azan, mati, nggak usah azan. Dari kecil itu. Yang ini nih pada kemana salat subuh? Bangkong semua ini. Sekali-kali Bu, kalau anak ibu lagi tidur begitu, ambil air keras Bu. Ya Allah, daripada saya tanggung dosanya minum aja. Insya Allah kalau beliau mati, ibu diacungkan jempol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ibu membunuh anak yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Ketimbang dia hidup
jadi pengkhianat agama Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. nih nggak sholat sehari 2 hari itu udah gawat tuh deh, lebih dari corona. Sehari sholat, 2 hari nggak sholat, 3 hari nggak sholat, itu melebihi corona deh. Itu penyakit yang paling bahaya. Oh, malaikat ketemu dia aja tutup hidung. Bayangin kalau cuma dibenci dokter nggak masalah, dibenci malaikat, malaikat ngelihat dia dasar malun, dasar malun, dasar malun, subhanal malikil kudus. Tetapi kita sampaikan seperti ini karena kita sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Saya Pak, saya tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke masjid. Sekali saya ke masjid imamnya prek. Kenapa? Kalau besok-besok Habib Umar suruh aja dia jadi imam. Bayangin di masjid kayak gitu. Sekali saya sholat imamnya nggak sholat lagi, saking dia takut direbut pengimamannya. Kakek-kakek kesinggungan, gue corokin lu. Kakek-kakek udah tua. Iya udah, nih, baca tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Israel udah deket. Kasih kesempatan anak-anak muda di masjid itu jewer. Kalau bisa mereka dibangkitkan bagaimana supaya datang ke masjid. Saya bu, saya setiap hari bangunkan anak istri saya sudah 16 tahun. Setiap hari saya takut ada satu anak saya tidak sholat subuh. Lebih baik saya melarat tidak makan ketimbang anak dan istri saya tidak sholat subuh. Halo, itu mesti dikantongin sertifikat itu. Ya Pak ya, kamu juga punya istri, lebih baik kamu saya tidak makan, saya melarat hidup di dunia ketimbang anak saya tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh itu dikantongin. Syukur seluruh anaknya bisa diberangkatkan ke masjid. Jam 4 sudah berangkat ke masjid, istri berangkat ke masjid, anak berangkat ke masjid, atau anaknya duluan ke masjid, bapaknya mandi dulu sama ibunya gitu. Senang. Makanya kawin. Besok udah bulan Sya'ban, habis Sya'ban bulan Ramadan, habis Ramadan gak kawin juga, kiri kamu. Yang tua-tua kawin lo. Besok sahur jam 4 lewat seperempat. Puasa betul. Fa'in sakun anil akli wa syarbi wal jima'i, menahan makan, minum dan jima. Tapi orang yang sudah menikah bisa mencontoh Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar Ibnul Khattab buka 2 kali waktu maghrib. Yang pertama buka makan, yang kedua buka celana. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, kalau bulan Ramadan saya lebih senang menuntaskan lebih awal. Artinya dia buka 2 kali. Yang pertama buka dulu, yang kedua buka baju istrinya. Selesai. Sehingga waktu tarawih dia tidak terganggu dengan jima. Yang mau ikuti Sayyidina Umar silahkan. Anak Umar. Tapi kalau bujangan yang sudah tua, hanya 1 kali kamu buka, menghilangkan haus tenggorokanmu, tapi tidak haus yang lain. Kau dipanggil sama Nabi Muhammad miskin. Walaupun kau punya truk 7, kalau belum kawin miskin. Beruntunglah yang sudah punya istri lebih dari 1. Berarti habis maghrib buka. Ya lebih nih gua lu. Maghrib buka juga bareng 2 kali. Jam 11 buka lagi habis tarawih. Dia punya bini 2. Berani Ki Haris? Oh, amin. Bilangin lu. Abah, kawin lagi Pak biar awet muda. Gak apa-apa Pak, udah umur 80 kalau kawin lagi itu kembali lagi Abah Yai, insya Allah kembali. Saya memahami ngomongan Nabi Muhammad itu gini, bukan awet muda orangnya Yi. Sekarang kalau kita nikah lagi, istri kita kan umurnya 25. Tadinya Yai pakai celana kain mulu, kalau keluar kota disuruh pakai sama mamahnya, pakai si celana Pak biar awet muda. Nah di situ Yai semangatnya. Beda sama yang udah mbok-mbok ini tua kan, udah tinggal mati ngajakin sendera. Gua racunin lu. Tapi saya muda-muda begini banyak kawin-kawinin aja.
gua nggak tahu ya kalau lu pengen sama dia mau apa enggak, gua mana tahu. Yang jelas jangan pernah pilih orang-orang yang di maulid. Udah jelas, kenapa? Pulangnya aja jam 12, kapan kerjanya? Hah? Pengangguran tuh, kayak gitu jangan dipilih, harus dikasih tahu aja. Cari di luar aja ya Allah, jangan sampai dapat mereka ya Allah. Tapi kalau sampean mau aman, pagi dapat sarapan, siang dapat sarapan, malam dapat sarapan, kawin sama Banser. Tepuk tangan sama Banser, tepuk tangan. Kawin sama Banser, 3 acara 1 hari. Ya ibu, sekarang saya mau tanya, suaminya nyari duit untuk apa? Untuk apa? Jajal laki-laki pulang gak bawa duit. Wah, kalau gak ditinju sama dia orang lo. Ente kira halus-halus begini. Setan 1, perempuan 70 setan. Mana berat? Makanya sampean ke masjid isinya teman setan. Cuman 1. Kalau pulang ke rumah 70 setan nungguin Anda di rumah. Pilih mana? Di masjid apa di rumah? Bingung lagi. Makanya belajar balago. Orang yang udah punya istri itu berarti punya 70 setan. Kata Nabi Muhammad, bukan saya, sobekin aja hadis Bukhari. Kalau nggak percaya, perempuan itu 1 dibanding 70 setan. Makanya jarang laki-laki kesetanan, yang banyak perempuan kesetan. Jarang. Hidup kamu laki-laki. Hidup laki-laki. Kalau laki-laki bukan kesetanan tapi keiblisan. Hei, hati-hati lu, kemarin tuh kemaluan kita dipotong, nonton nggak? Di TV nonton nggak? Lakinya dibawa keluar, cacat-cacat perutnya. Sama siapa? Ada hati-hati. Sekarang di TV itu pembunuhan, perempuan bunuh laki, perempuan bunuh laki. Jarang laki-laki bunuh perempuan. Subhanallah. Makanya mau padang bulan rembulan sing awe-awe padang bulan pojoknya koyarino rembulan sing awe-awe gele ake ojo turu sore kete dagitani kanggo sore kete dagitani kanggo sore Allahumma merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala
Ibadat ikaw ang ipulbirlaki Panatanda ipagang Pinawaki Ugin umulog masaling Ada sa itina Muhammad ibil kululing Panawani أبداني وشفيها ونور الأبصار وديائها على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب Ayo banget para kiai Entah kali kurang kali Saiki ngaji sesana ngaji Ayo manut para kiai Ayo manut para abai Ayo manut Jutun Nabi Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Yasin Habibillah Ala Yasin
Badru pamanungso tanduran kembang makanan cobaan kereta Jawa roda Badru pamanungso roda Badru pamanungso roda Badru pamanungso salat tonggo salat pada sembrono, yang sembrono kaca di setan, orang tak kopi, gula Jawa, ikan bukan ketan, dan ngaji aja pada sembrono, yang sembrono kaca di setan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin, ala nabiyyil sallallahu yang ngaji aja pada sembrono, yang sembrono kaca di setan, wedang kopi, gula Jawa, ikan ketan, yang ngaji aja pada sembrono, yang sembrono kaca di setan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad, Dawa timur lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi billahi salatan daimatan bi dawami mulki lagi suara laki-laki, suara laki-laki, tuh, suara perempuan tuh, salim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan dinawami mulkillahi daimatan
Bidawami mungkinai Suku bata ini insya Allah malaikat tidak sanggup membukukannya. Malaikat tidak sanggup. Makanya warga Nahdliyin, warga NU yang dididik oleh para ulama suruh kumpul-kumpul seperti ini. Inilah buah hasil nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kumpul-kumpul ini hasilnya. Kalau ibadah kita yang tadi yang wajib itu penilaiannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Makanya untuk mengatasi corona, kata Habib Umar bin Habib, yang pertama memperbanyak wudu, yang kedua mengeluarkan sedekah, yang kedua bersedekah, yang ketiga memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Kemarin Hubabah Nur, salah satu istri dari atau orang tua daripada wali min auliyaillah di Jakarta, bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam tidak usah khawatir, baca saja 7 kali surat Al-Maun. 7 kali surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzib. Saya tambahkan, jika kalian nanti pulang ke rumah, kalian bisa siapkan air 1 gelas gini, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tahan napas, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu napas yang terakhir, niat tiup airnya, ya Allah hilangkan seluruh penyakit dari tubuh saya. Gitu, tiup, minum airnya, insya Allah sehat walafiat. Itu dari ulama, diamalkan. Silakan pulang nanti baca Ar-Ra'aital ladzi. Habib Lutfi menganjurkan makan bawang merah 3 biji. Berapa? Bawang merah 3 biji. Kemudian baca sholawat 1616. Langsung akeh temenan. Baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil goreng, sambil masak, nenenin sallallahu ala Muhammad. Kamu kalau nenenin besok nenenin ibunya, nenenin ibunya. Sampai nenenin istrinya juga boleh, sallallahu ala Muhammad. Boleh. Terserah mau ngapain aja boleh. Halal ya. Halal, nggak usah tabu ngomongin yang halal. Ngomongin yang haram nggak tabu, ngomongin yang halal tabu jangan, ngomongin yang halal jangan tabu, sambil gitu ngomong mama, ngomong papa, silakan.
Sallallahu alaihi Muhammad sampai 6.616. Insya Allah seluruh nasihat ulama kita pakai supaya aman di dunia wal akhirat. Mari sama-sama kita marhaban. Pulang yang diingat Nabi besar Muhammad, bukan Habib Umar Al-Haddad. Bisa gede lagi tuh.
Ya Allah biberakatin awadina maqatalna ya Allah biberakatin ya Allah Rabbi Jalan kayak perang badar gitu.